Moments with Dana Iswara. Alisa, selamat datang di AHA Moments with Dana Iswara. Terima kasih banyak Mbak kesempatannya. Ini luar biasa di tengah-tengah kesibukan yang padat Mbak Alisa. Hari ini 4 meeting dan saya masih dapat kesempatan buat ngobrol. Aduh, saya yang terima kasih Mbak Dana. Aduh, dulu tuh pokoknya kalau sore-sore nungguin Mbak Dana di TV. Zaman dulu ketika channelnya cuma satu ya Mbak. Ketika dirimu masih bikin PR kali ya. Kayaknya gitu. Di bangku sekolah. Aduh, jadul banget. Sebagai psikolog saya ingin tanya. Yang pertama adalah ketika bulan lalu atau 2 bulan yang lalu itu rame kan Mbak, ada penceramah muda yang juga public figure cerita mengenai contoh satu keluarga di mana istrinya mengalami KDRT, Mbak. Nah, kemudian oke, ini udah zero tolerance lah Mbak. Kita sama-sama sepakat bahwa KDRT itu tidak bisa lagi ditolerir. Gitu. Nah, kemudian dari cerita si penceramah ini, dia menunjukkan bahwa si istri yang sudah habis dipukuli suaminya, ketika dia punya kesempatan untuk mengadukan ini kepada ibunya yang tiba-tiba datang, ketika dia lagi menangis, itu dia tidak mengadu, ya kan Mbak? Tapi malah ketika ibunya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, oh ya, Masya Allah, ini kok Allah begitu mendengar doa saya sedang kangen sama Bapak Ibu, tiba-tiba Ibu muncul gitu di pintu. Nah, dari cerita itu, si penceramah menunjukkan bahwa perempuan ini bijak karena dia menutup aib suami. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah betul Mbak dalam ajaran Islam bahwa aib suami itu harus ditutupi walaupun itu melukai perasaan dan fisik istri? Ya, katakanlah itu KDRT. Kalau memang iya, itu buat apa ada lembaga konseling perkawinan, ada psikolog, ada psikiater, gitu Mbak, tempat mengadu. Iya. Saya jadi gini, saya mungkin saya perkirakan ini Mbak siapa namanya Mbak Ustazah ini dia sebetulnya mau fokus di itu tadi ya. Dia jangan membuka aib suami lah. Jadi kalau prinsip tawazun itu keseimbangan kan. Jadi memang sebaiknya perempuan ataupun laki-laki ya tidak mengumbar hal-hal yang sifatnya personal, privat itu ke ruang publik sembarangan. Ya. Begitu. Ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Gitu. Apapun itu. Ya, bahkan makanya kan tadi ada lembaga konseling, orang bisa pergi ke psikiater, ke psikolog, ya Mbak. Dalam hal itu sesuatu yang sifatnya membahayakan diri sendiri atau diri orang lain, itu justru nggak boleh ditutup-tutupin karena harus dicari penyelesaiannya. Begitu kan? Salah satu prinsip kaidah dalam hukum Islam itu darul mafasid muqaddam alal jalbul masolih. Itu artinya menghindari kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Ya. Itu. Sangat masuk akal. Ya. Nah, jadi mencegah mudorot, mencegah kerusakan, mencegah kejahatan itu lebih penting, lebih tinggi prioritasnya daripada mendapatkan kebaikan. Gitu. Jadi kalau dia dipukul oleh suaminya, harusnya malah justru dia meminta pertolongan supaya hubungannya bisa diperbaiki dengan catatan si suami ini betul-betul akan berubah. Iya. Gitu. Itu tapi kita bisa cerita lain lagi kan Mbak, bahwa KDRT itu kan biasanya adalah perbuatan yang seperti siklus ya kan Mbak? Makanya kalau tidak berubah maka haknya si istri bahkan kewajiban dia untuk menyelamatkan dirinya. Itu maqasid syariah, itu hak dasar dalam Islam. Jadi salah sekali kalau demi menutup aib
lalu kemudian menutupi kekerasan, itu fatal itu. Itu fatal dan tidak diterima ya, dan itu bukan pandangan yang benar di mata agama Islam. Bukan pandangan yang benar di dalam Islam. Satu lagi, ada hadis yang bilang bahwa kalau suami mengajak istrinya bersetubuh, ya Mbak, mengajak istrinya bersetubuh dan istrinya menolak, maka malaikat berhak untuk melaknat si istri sampai subuh. Nah, di sini saya bingung, Mbak. Kalau saya baca dari fikih perempuan yang saya pelajari, Mbak, kan agama tuh memberi pegangan pada kehidupan rumah tangga Islam agar rumah tangga ini berlandaskan muasyarah bil ma'ruf. Tentunya nanti Mbak Lisa yang lebih pas untuk menjelaskan apakah itu muasyarah bil ma'ruf. Nah, tapi kemudian banyak loh, Mbak, ya kan? Banyak yang masih memegang pandangan ini gitu, bahwa saya nggak boleh nolak karena suami adalah kepala rumah tangga, nakhoda. Jadi saya harus mengiyakan apa yang dia minta gitu. Menurut Mbak gimana? Nah itu salah satu hal yang kita harus tempatkan pada konteksnya. Mbak Dana. Jadi kenapa ada hadis seperti itu? Konteksnya waktu itu di Arab tuh situasinya seperti apa sih? Kan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Itu sama dengan membawa ayat-ayat perbudakan diomongin sekarang, Mbak. Ya kan sudah nggak relevan gitu. Ya, kita harus lihat bahwa membebaskan seorang budak itu akan mendapatkan tempat di surga. Ya udah nggak bisa kalau sekarang nggak ada budaknya. Gitu. Apa terus kita harus memperbudak orang dulu lalu kita bebaskan, kan nggak mungkin. Nah, itu konteks konteks munculnya hadis itu sebetulnya seperti apa. Kita tahu masyarakat jahiliyah itu kan ditransformasi oleh Rasulullah. Ya, ditransformasi dari perempuan yang sama sekali tidak dianggap sebagai manusia utuh gitu ya. Jadi dia adalah komoditas, dia adalah milik suami, milik orang tuanya, milik bapaknya, lalu setelah itu milik suaminya. Dia bisa diwariskan, dia bisa diperlakukan semena-mena. Kalau budak dia boleh disetubuhi kapan aja. Oleh Rasulullah diberi kekuatan. Tiba-tiba Rasulullah membawa banyak sekali perintah dari Allah bagi para laki-laki cara memperlakukan istrinya, cara memperlakukan anak perempuannya. Yang tadinya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Iya, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Iya, betul. Bahkan anak yatim yang dipelihara oleh saudaranya yang laki-laki atau anggota klan itu ya. Klannya yang laki-laki itu saja dilindungi haknya, hak miliknya oleh Islam begitu. Nah, pada saat itu lalu kemudian muncullah dinamika itu gitu. Nah, hadis itu sedang mengingatkan perempuan bahwa kamu juga punya kewajiban, bahwa suamimu juga punya hak atas kamu, gitu kan? Gitu. Sehingga kemudian yang diminta adalah untuk lebih seimbang tadi itu, gitu. Muasyarah bil ma'ruf tadi ya, Mbak. Kebersamaan, ketersalingan ya, Mbak. Muasyarah bil ma'ruf itu artinya perlakukanlah pasanganmu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu patut, Mbak. Gitu. Jadi kan kita ada halal haram, ada ada halal, ada thayyib, ada ma'ruf. Gitu. Yang halal belum tentu baik, thayyib itu baik. Gitu. Yang baik belum tentu patut. Gitu. Jadi ini yang kita perlu ingat. Nah, ma'ruf itu udah yang patut gitu, bukan hanya baik tapi patut gitu. Apakah patut kita kemudian memukul istrinya gitu? Itu kan patut. Udah nggak baik, nggak patut, nggak halal lagi gitu, nggak boleh lagi gitu nggak patut lah. Nggak patut. Nah,
perintah kepada para laki-laki itu adalah memperlakukan istrinya dengan patut, dengan ma'ruf gitu. Jadi bukan hanya dengan boleh nggak boleh, ini boleh menurut agama, ini nggak boleh, tapi harus dengan ma'ruf. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, salah satunya. Salah satunya. Ma'ruf. Okay. Nah, gitu. Tetapi intinya adalah bagaimana seorang Mbak, kalau di Quran itu perintah-perintah itu kepada laki-laki loh, Mbak. Yang disuruh itu laki-laki, bukan perempuan ya. Kalau sekarang kan kayak kebalik ya. Perempuan harus begini, perempuan harus begitu supaya suaminya begini, suaminya begitu. Di dalam Al-Quran itu perintahnya kebanyakan, hai laki-laki, perlakukanlah istri-istrimu dan segala macam dengan gitu. Jadi apa namanya yang tadi itu apa namanya kalau diminta untuk berhubungan intim lalu menang, pertanyaannya sekarang si suami memperlakukannya itu dengan ma'ruf enggak gitu kan gitu. Melihat situasi enggak ya. Iya betul. Jadi memang membaca hadis, membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus dengan kesadaran bahwa yang saya pahami itu tafsir saya, itu bukan the words of God gitu. Gitu, harus hati-hati betul gitu ya, harus ngerti konteksnya gitu. Nah, hadis itu sendiri sekarang banyak dikaji ulang gitu kan. Seberapa sebetulnya kekuatan hadis itu gitu. Apalagi kalau disandingkan dengan perintah tadi itu, perintah muasyarah bil ma'ruf, perintah bermusyawarah. Lah orang perintahnya aja bermusyawarah, musyawarahkanlah dengan istrimu. Berarti soal hubungan intim ya perlunya dimusyawarahkan dong kalau istrinya nggak mau. Lagi gitu. Mood nggak kamu? Ya Mbak, capek nggak gitu kan? Maksudnya istilah musyawarahnya sesederhana itulah gitu kan? Sederhana itu, jadi tidak mengambil keputusan sendiri dan tidak memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak ya beda ceritanya gitu. Nah sekali lagi malaikat yang boleh melaknatnya sampai pagi itu kalau kita tawazun maka itu dalam konteks yang berbeda kan Mbak gitu. Jadi perempuan ketika dia menolak dengan cara yang tidak ma'ruf juga gitu, itu dia juga akan mendapatkan konsekuensinya gitu. Kan semacam apa ya, soal laknat malaikat itu semacam kiasan kan gitu sebetulnya gitu. Nah susahnya adalah masyarakat kita sekarang karena tadi itu eksklusif legal formalistik, jadi kan maunya yang formal nih, terus jadi literal gitu, bacanya tuh benar-benar teksnya begitu ya sudah gitu. Ya, memang. Memahami makna di balik itu, tidak memahami prinsip-prinsip dasarnya. Kita di situ sih Mbak. PR Mbak. Saya titipkan pada Mbak Lisa untuk lebih membuat penyadaran dan pemahaman yang Mbak yang berkeadilan gender. Zaman menterinya Pak Lukman Hakim, Mbak Alisa merupakan salah satu perumus dan pembuat modul, katakanlah ini pemberdayaan kantor urusan agama, karena sampai waktu itu KUA itu lebih dianggap sebagai katakanlah kantor kawin, kantor yang didatangi orang kalau mau menikah aja, mencatatkan pernikahan mereka gitu loh. Nah, kantor urusan asmara. Kantor urusan asmara. Kalau nggak mau nikah nggak datang ke KUA gitu, nggak pernah tahu KUA. Padahal itu kan sampai di tingkat apa Mbak, kelurahan ya, kecamatan. Nah, jadi memang daya jangkaunya yang sangat luas di civil society ini, tapi hampir tidak berdaya. Kemudian Mbak Lisa merupakan salah satu perumus yang memberdayakanlah KUA, katakan itu. Nah, saya kepengen tahu Mbak, apa sih Mbak yang paling krusial yang harus direformasi, direvitalisasi dari KUA ini agar
tadi kaitannya dengan kesetaraan perempuan di dalam lembaga perkawinan itu lebih terasa? Ya itu Mbak, mental setnya, mental modelnya itu yang paling penting, keyakinannya itu dulu. Itu gitu. Krusial banget ya Mbak. Ya, karena memang selama ini kan KUA itu adalah mengatur urusan asmara ya, sehingga kemudian yang ada di situ adalah para penghulu, gitu. Penghulu itu kan ahli agama, begitu, karena dia harus menikahkan. Gitu. Makanya sekarang pertanyaannya adalah para ahli agama ini pemahaman agamanya seperti apa sih? Gitu. Apakah pemahaman keberagamaan yang adil? Apakah paham keberagamaannya yang memberdayakan umatnya? Itu atau tipe pemuka agama yang penting ritual gitu. Atau bahkan pemuka agama yang berpikirnya patriarkal gitu. Itu kan tantangannya ya gitu. Nah, makanya ketika saya waktu itu dipanggil oleh Pak Luman Hakim Saifuddin, diminta untuk membantu mengembangkan program yang baru untuk keluarga sakinah, itu yang pertama kita lakukan itu adalah dalam modul itu memberikan porsi yang cukup besar untuk para pemuka-pemuka agama di KUA itu, supaya mereka memiliki cara pandang yang lebih komprehensif terhadap hubungan laki-laki dan perempuan. Sebelum itu Mbak, cerita-ceritanya itu gitu, saru gitu. Karena misalnya begini, ada yang cerita nih di sosial media, si istrinya S3. Waktu dia daftar, calon istrinya ya waktu itu, calon istrinya S3. Waktu dia daftar sama calon istrinya ini ke KUA, itu si penghulunya bilang begini, oh ini kalau istrinya pendidikannya lebih tinggi itu biasanya nggak nurut gitu. Oh alah. Gitu. Itu kan bahaya sekali ya gitu. Misalnya pesan-pesan yang misoginis seperti tadi itu. Perempuan itu tugasnya tugasnya ya melayani suami gitu. Terutama kebutuhan tempat tidurnya gitu. Itu aja, yang paling penting itu aja kalian gitu. Nah, itu kan pesan-pesan yang sangat tidak memberdayakan. Makanya harus kita cari konsep yang berbeda. Sekarang kita memperkenalkan konsep keluarga sakinah, yang itu landasannya adalah keluarga sakinah itu keluarga yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi semua anggota keluarganya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Gitu. Sakinah itu sebenarnya apa sih Mbak artinya? Sakinah itu artinya tentram, menenteramkan. Itu sakinah. Gitu. Jadi keluarga yang tentram dan menenteramkan gitu. Nah, keluarga yang tentram itu ya nggak bisa ujuk-ujuk tentram kalau tidak ada keadilan. Kata Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi gitu. Jadi kalau kita mau keluarga yang damai, yang tentram, maka keadilan itu harus jadi fondasi. Gitu. Nah, makanya kita memperkenalkan prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah itu, gitu Mbak. Nah, ini yang kita perkenalkan kepada para penghulu, kepada para penyuluh agama di KUA-KUA itu, supaya cara mereka kemudian memandang relasi antara suami dengan istri dalam keluarga Islami itu bisa lebih relasi yang adil. Relasi yang adil dan benar-benar membangun martabat semua anggota keluarga itu. Betul, gitu. Betul. Terutama ketika mereka diundang untuk menikahkan calon suami istri dan diminta untuk memberikan khotbah nikah, itu yang paling berbahaya kalau mereka tidak punya perspektif yang baik ya. Betul, karena dulu karena kita sering loh Mbak menemukan pemuka agama ya, nggak harus penyuluh agama, nggak harus orang KUA gitu, itu yang pemuka agama yang ketika mereka diminta khotbah nikahnya udah langsung belum apa-apa udah ngomong nanti pokoknya kalau suaminya minta kawin lagi ya harus diizinkan lah. Masya Allah, ada Mbak banyak. Gitu. Makanya memang ya PR lagi ya. PR banget ya gitu, atau ya pokoknya jok-jok yang inilah Mbak, jok-jok standar yang sekarang udah punya SIM kan, suami udah punya surat izin
me-nya itu kan banyak gitu ya. Iya. Relasi tadi suami terhadap istrinya gitu loh. Yang tidak memberdayakan lah intinya itu gitu. Tidak, padahal harusnya kan agama itu justru memberdayakan manusia-manusia pemeluknya ya gitu. Membuat manusia pemeluk agama itu menjadi lebih berdaya, bisa mengelola kehidupannya dengan baik kan gitu. Mungkin pertanyaan terakhir saya Mbak. Mbak, pernah nggak berpikir bahwa kemampuan komunikasi Mbak yang sangat baik, yang sangat dikagumi orang, termasuk saya, selain kepintaran Mbak, juga kepandaian Mbak dalam berkomunikasi itu, apakah itu ada bakat yang diturunkan oleh almarhum Bapak, Mbak? Oh ya pastilah Mbak. Gitu ya? Ya. Karena genetik lah ya, itu kelihatannya gitu. It's not something yang it's in the blood ya. Gitu. Itu bukan Alisa yang jago, itu gennya. Itu iyalah kan Mbak Alisa yang sangat diterima oleh lintas agama, lintas golongan dan sebagainya. Itu kan mengingatkan sekali pada Bapak gitu, pada Gus Dur, Mbak. Betul. Jadi Gus Dur itu satu nggak pernah memaksa kita, Mbak, nggak pernah menceramai kita ya. Tapi kan kita lihat kehidupan beliau gitu di depan mata kita kan, bagaimana Gus Dur memperlakukan orang lain secara setara, yang paling, kalau saya yang paling berkesan itu pada saat saya kan anak sulung ya Mbak, mau menikah. Tahu-tahu waktu lagi rapat panitia, Gus Dur pas lagi ada di rumah gitu. Lalu ketika ketua panitianya itu kan adiknya Gus Dur. Itu beliau lagi bertanya gini, ini nanti area VIP-nya di mana? Terus jawabannya Gus Dur gini, nggak ada area VIP. Semua tamu saya itu VIP. Gitu. Nah, dari situ aja kan, terus kita kan gini, lah nanti ada presiden, ada dua presiden, gimana sih gitu. Tapi beliau secara protokoler kan itu pasti ditanyakan gitu ya. Gitu. Tapi beliau luar biasa. persisten banget waktu itu. Tidak ada tamu VIP. Jadinya ya terus semuanya memang diperlakukan sama gitu. Nah, karena itu kalau saya kemudian mengambil teladan itu ya, dan dalam kehidupan saya sehari-hari itu juga bukan hanya saya, adik-adik saya pun begitu. Itu ya benar-benar karena ibu dan bapak memberikan contoh langsung gitu, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Alisa untuk waktunya. Terima kasih banyak, ini obrolannya asik. Obrolannya asik banget. Insya Allah kita nyambung ya Mbak ya. Kapan-kapan pas sempat nyambung ya Mbak dimanapun, dan kita saling silaturahmi. Iya, penting itu Mbak. Ya. Apalagi yang kita yang punya komitmen yang sama untuk membangun umat, membangun bangsa, itu ya harus gandeng-gandeng tangan gitu. Amin. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi. Aha Moments with Dana Iswara.